Tempat apaan sih, Ci? Ini tempat kerja gue. Keren kan? Nggak keren. Gue takut tahu. Takut kenapa sih? Aduh, takut kenapa sih? Santai aja kali. Mel, kita ke rumah abang aja yuk. Mau ngapain? Udah, main-main ke rumah abang aja dulu. Kita minum-minum kek. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ayo ikut. Mendingan lo cabut, gak usah urusin kamu. Oke, santai. Oh, jadi lo pulang telat terus, lo habis nyanyi ngelayan cowok-cowok. Mas, bisa kan gak usah marah-marah di tempat kerjaan aku? Gua nggak suka lo berduaan sama cowok lain. Mas, aku kerja kayak gini juga buat bantuin kamu ya. Sudah banyak omong lo. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 39-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Selain Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro, juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Amel. Dan pemirsa, seperti lihat tadi di awal adalah cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa Mbak Amel di masa lalunya. Dan saat ini Mbak Amel juga sudah hadir di sebelah saya. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Amel bisa langsung ceritakan ke kita, Mbak Amel punya permasalahan hidup seperti apa? Ya, dulu pas saya umur 14 tahun, saya kan cuma langsung merantau ke kota untuk kerja karena saya tidak mau seperti teman-teman saya yang dijodohin sama orang tuanya nikah muda. Terus tapi setelah 19 tahun saya ditelepon orang tua suruh pulang. Dan ternyata saya dijodohin. Awalnya saya menolak, tapi karena saya tidak mau dianggap anak durhaka, jadi saya ikutin orang tua. Ikut apa maunya orang tua? Iya. Pak Ustadz, apa yang dilakukan sama Mbak Amel ini tepat atau tidak? Karena kita boleh nggak menolak apa kemauan orang tua, Pak Ustadz? Jadi sebetulnya memang kalau dalam kaidah pemikiran Islam, orang tua memang pada anak perempuannya itu boleh untuk mencarikan jodoh, ya, mencarikan jodoh sifatnya. Tetapi itu pun jodoh ini pun harus ditanyakan kepada anaknya ini. Gitu. Kalau anaknya setuju, maka boleh untuk dilanjutkan. Tetapi kalau anaknya tidak setuju, maka perlu dimusyawarahkan supaya nanti kan ini pernikahan itu tujuannya untuk kebaikan. Pernikahan ini tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia, membangun keturunan yang baik. Tapi kalau awalnya sudah ada pemaksaan, awalnya sudah ada tekanan-tekanan, dikhawatirkan itu ke depannya jadi tidak baik. Sebaiknya, makanya anak perempuannya biasanya disarankan untuk ditanya, gitu. Dan biasanya anak perempuan kan malu-malu, makanya ada kaidah mengatakan as-sukutu tadullu ala na'am. Kalau dia itu diam, itu diartikan dia mau. Tapi kalau dia menolak, menyatakan bahwa saya tidak suka, tapi itu diperbolehkan demi kebaikan bersama. Artinya kalau anak ini tetap menolak, apakah dia masuk klasifikasi durhaka, Pak Ustadz? Asal menolaknya dengan baik-baik, gitu. Yang durhaka itu yang kemudian kalau sampai dengan cara yang tidak baik sampai menimbulkan hubungan menjadi retak sampai orang tua menjadi tersakiti. Ini yang dalam kategori durhaka. Tapi selagi penolakannya ini disampaikan baik-baik dan orang tua bisa menerima juga dengan baik-baik, saya kira tidak masalah. Oke, kalau dari sisi orang tua itu sendiri, Pak Ustadz, bagaimana kalau ketika tahu anaknya tidak mau apa yang keinginan dari orang tua harus seperti apa nih, Pak Ustadz? Orang tua yang bijak akan bisa memahami anaknya, karena nanti ke depan yang akan menjalani hidup ini kan anak.
Ya, suka, duka, susah, bahagia, itu anak yang akan merasakan. Meskipun orang tua punya niatan baik untuk membahagiakan anak, tapi ukuran kebahagiaan itu kan kadang berbeda anak dengan bapak. Inilah perlunya komunikasi. Kalau anaknya menolak dengan pertimbangan ABCD, mestinya orang tua juga bijak memperhatikan pertimbangan anak ini. Jangan merasa orang tua lebih tahu segalanya. Orang tua merasa punya hak bahwa anak perempuan itu haknya ada di orang tua, kemudian menggunakan hak ini seenaknya sehingga tidak menghargai lagi perasaan hak dari si anak ini. Jadi intinya semua bisa dibicarakan sebenarnya. Betul, Ustadz, ya. betul. Islah, ini namanya islah, kebaikan itu yang harus diutamakan. Ya, lalu kemudian Mbak Amel akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya, saya menikah selama 2 tahun. Maksudnya Tapi- selama 2 tahun Ya, pernikahannya 2 tahun lah kira-kira. bercerai atau bagaimana? Ya, karena suami saya selingkuh dengan sepupu saya. Nah, Mbak Amel bisa tahu kalau suami Mbak Amel selingkuh itu dari mana? Buktinya apa? Dari sepupu saya sendiri yang bilang. Seperti apa? Dia ngomongnya Ya, kayak apa? dia bilang digodain. Digodain gitu. Iya, Yang menggoda suaminya Mbak Amel. Tapi sepupunya tetap mau digoda. Ya, mereka menjalin hubungan. Alasannya apa sepupu Mbak Amel mau seperti itu? Kan tahu. Pada ini saat suami. itu soalnya saya juga kerja masing-masing, jadi saya tidak terlalu tahu karena kita juga memang jarang ketemu kan. Suami saya kerja di mana, saya di mana. Nah, Mbak Amel ada pernah mergokin mereka, ada bukti apa? Kalau untuk mergoki sih enggak, cuman memang itu sepupu saya sama saudara saya juga ngomong. Ngaku Mereka pernah gitu? lihat, iya. Orang tua sepupu saya pun bilang. Nah, saat tahu sepupunya Mbak Amel itu menjalin hubungan sama suami Mbak Amel gimana Ya, reaksinya? pada saat itu kan saya juga masih muda, Mhm. jadi saya pikirnya langsung saya balas selingkuh lagi. Oke, Pak Ustadz ini membalas selingkuh dengan selingkuh juga nih Pak Ustadz. Jadi begini, Mas Farid, ya, kejelekan itu tidak pernah akan hilang dengan kejelekan juga. Kejelekan akan hilang dengan kebaikan. Gitu. Memang kita itu membalas suatu kejahatan itu diperbolehkan dalam Islam. Prinsipnya untuk mendidik dan untuk membuat efek jerah supaya nggak diulang. Jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-39 itu dikatakan bahwasanya walladzina asabahum baghrun hum yantasirun. Barang siapa yang terkena kedaliman, dia didalimi, maka baginya itu hak untuk membalas. Tapi pada ayat berikutnya yang ayat ke-40 disebutnya bahwasanya kejahatan itu boleh dibalas setimpal dengan kejahatan. Itu wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu mislaha. Gitu. Jadi boleh dibalas kejahatan itu, kedaliman itu sepantasnya. Gitu loh. Tapi faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik pada itu, kemudian fa'azahu 'ala Allah, dan kemudian menyerahkan balasannya semuanya kepada Allah sesuai dengan Allah. Innahu la yuhibbul dzalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka pada orang yang zalim. Prinsipnya meskipun membalas kejahatan itu boleh, tetapi gitu ya, dalam Islam diajarkan akan lebih baik, akan diarahkan kalau dia memaafkan, kemudian tetap berbuat baik, serahkan semuanya kepada Allah. Apalagi membalasannya kejahatan ini dengan melakukan kejahatan yang sama. Begitu Ibu ya. Ini tidak akan selesai. Saya Gitu, tahu ini itu tidak sama. akan selesai. Karena akan timbul kejahatan baru. Terus karena Ibu tidak akan berbeda dengan yang berbuat jahat itu. Ada 2 kerugian orang yang balas dendam itu. Yang pertama, kerugiannya dia tidak akan memperoleh apa-apa di dunia. Karena hanya memuas nafsunya saja, begitu loh. Yang kedua, kejahatan tidak akan pernah berhenti dengan cara berbuat kejahatan balik. Kira-kira seperti itu. Jadi saya yakin kalau kejahatan ini dilakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan Mbak Amel, suami Mbak Amel tahu kalau Mbak Amel selingkuh? Ya, setelah tahu kami bertengkar. Saya tahu itu salah, saya juga minta maaf pada saat itu. Tapi dia nggak mau memaafkan, lalu dia pergi.
pas dia pergi tuh saya lagi hamil sampai anak saya melahirkan dia nggak pernah pulang, bahkan sampai sekarang pun anak saya udah 15 tahun nggak pernah nengok. Berarti Jadi selama saya 15 itu tahun. tidak diceraikan, saya menyeraikan sendiri karena saya harus punya status kan. Nah, kemudian setelah Mbak Amel tadi melahirkan, bapaknya berarti nggak menafkahi? Tidak menafkahi sama sekali? Tidak. Nah, itu untuk kebutuhan sehari-hari Mbak Amel dari mana akhirnya? Saya pergi lagi ke Jakarta, terus saya diajak teman untuk kerja malam di klub, nyanyi di kafe. Ci, kita mau kemana sih? Gue nggak pede tahu pakai baju kayak gini. Ya tenang aja, lo gak usah takut. Ikut gue aja yuk sini ah. Ribet. Aduh, Ci. Ribet deh. Sini yuk. Ini tempat apaan sih, Ci? Ini tempat kerja gue. Keren kan? Nggak keren. Gue takut tahu. Takut kenapa sih? Aduh, takut kenapa sih? Santai aja kali. Ini teman gue. Ini baru ya? Buatan dulu ya? Iya. Ci. Itu siapa sih cowok? Cium-cium segala, ganteng banget sih. Apaan sih? Santai aja kali, itu teman gue. Paling dia minta temenin karaoke ntar. Udah yuk pulang aja, Ci. Gue takut tahu. Kenapa sih? Biasa aja dong. Katanya lo lagi butuh duit. Nih sekarang ya, ini tuh kerjaannya gampang. Lo sisa nyanyi, abis itu dapat duit. Belum lagi kalau ntar lo dapet saweran. Katanya lo lagi butuh duit buat anak lo. Gimana sih? Iya sih. Ya udah deh, ya gue mau kerja sama lo. Nah gitu dong. Sini gue kenalin ke teman-teman gue. Yuk. Sebentar. Hai. Kenalin ini teman gue. Namanya Amel. Hai, Amel. Setelah bekerja yang dengan pakaian minim segala macam hal-hal gitu. Ya banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar pikiran saya. Karena saya kan nggak tahu dunia malam. Saya pikir tuh, saya kan emang nggak doyan minum, nggak ngerti lah, ngerokok pun saya nggak. Saya cuma bagaimana caranya anak saya makan kan. Nah pada saat itu banyak sekali tamu yang bilang mau nganterin pulang. Karena saya memang butuh kan, daripada saya harus nyetok taksi di tengah jalan. Jadi saya ikutin mereka. Nah beberapa kali ikutin mereka, pas di tengah jalan itu ternyata arahnya ke tempat kayak hotel gitu. Jadi saya loncat dari motor. Itu motor dalam keadaan masih jalan, saya tetap loncat sampai saya pada lecet semua kaki. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana ya? Soalnya kerjaan aku masih banyak banget nih, Kak. Gak apa-apa, ikut aja. Nanti saya kasih uang kamu banyak. Maksudnya apaan ya? Saya nggak mau ya kalau misalnya macam-macam. Enggak, kita cari angin aja di luar. Kita jalan-jalan yuk. Yuk. Ya udah, tapi janji ya, cuman makan aja. Abis itu pulangin saya lagi ke sini. Iya, abang janji. Ayo. Mau dibawa kemana sih? Apaan sih, Mas? Kok malah cowok-cowok gitu? Mel, kita ke rumah abang aja yuk. Mau ngapain? Udah, main-main ke rumah abang aja dulu. Kita minum-minum kek. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ayo ikut. Wah, dasar. Bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah ada keberkahan di situ dalam mencari rezeki? Jadi dalam kaidah fikih itu al-daruratu tumbikul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa menyebabkan hukum normal ini menjadi tidak berlaku. Jadi al-daruratu tumbikul mahdurat. Jadi keadaan darurat itu bisa mengabaikan menyebabkan hukum-hukum yang normal. Jadi kalau memang Mbak Amel itu digunakan dalam rangka bertahan hidup, apalagi dengan anak-anak yang sudah sekian lama tidak diberi nafkah oleh suami. Jadi sejak peristiwa ketahuan Mbak Amel juga selingkuh, sudah minta maaf, pertengkaran itu sejak itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi Nemuin anak saya pun nggak pernah. jadi
nafkah batin, nafkah lahir semuanya dia enggak. Apakah pernah ada mediasi dari pihak keluarga? Saya misalnya? pernah ajak anak saya ke tempat mertua, tapi dia sudah menikah lagi dan tinggal dengan istri yang baru. Tapi oke lah, mungkin sama Mbak Amel dia bisa melupakan kalau mungkin sudah dianggap cerai atau apa ya. Tapi sama anak kan ini masih hubungan dari itu menjadi masih tanggung jawab dia. Apa perilakunya terhadap Gak anak? pernah nengok. Apakah dan dia nggak pernah- mengakui ini anaknya atau gimana? Kalau mengakui mungkin mengakui, tapi memang nggak pernah nengok, saya jadi nggak tahu. Oh, oke. Jadi ini keadaan yang memang sudah apa itu darurat Mas Farid. Jadi kalau memang ini betul-betul darurat, maka hanya untuk bertahan hidup secukupnya itu diperbolehkan dalam Islam. Dan ini sebetulnya menjadi tanggung jawab semua umat. Kalau ada sampai saudaranya yang terjebak dalam dunia hitam, dunia kemaksiatan karena keterpaksaan, nggak ada yang perhatiin dia, nggak ada yang peduli dia, nggak ada yang care terhadap anak-anaknya. Ini ya namanya dosa sosial itu di situ. Mas Farid, kita semuanya. Pada hakikatnya ketika kita tidak peduli pada kesulitan orang, tidak peduli kepada apa itu kehidupan orang yang sangat terjebak, maka sebetulnya kita ini pendusta agama. Itu. Jadi persoalannya bukan ini berkah atau tidak, selagi itu hanya bertahan hidup dalam situasi yang tidak ada pilihan lain, maka itu nggak ada jalan lain untuk supaya dia bisa hidup. Ya lain hal ketika dia setelah itu tahu sadar tapi dia terus melakukan itu nggak itu ada yang- keinginan untuk merubah ya Pak Ustadz ya. Apalagi ada alternatif lain, ada jalan lain yang sebetulnya bisa ditempuh, tapi dia tetap bekerja di situ karena menikmati, karena sekedar alasan itu, nah itu yang tidak. Semuanya ini Allah yang tahu, tapi kita nggak bisa mengatur. Nah, Mbak Amel sendiri pernah nggak mencoba untuk keluar dari dunia malam? Dari jalan lain, cara lain. Iya, gitu. saya pernah coba keluar, mencoba kerja di kayak kerja rumah tangga gitu. Tapi saya kalau mau ketemu anak susah karena Mbak Amel diizinkan. pernah menjadi sebagai asisten rumah Iya. tangga. Memang tadi bilang kamu susah ketemu anak, memang anak di mana? Di kampung, untuk sementara saya tinggal di kampung sama orang tua karena Jadi pada anak saat dititipin itu sama belum orang tua? bisa menghidupin kan untuk tinggal bareng karena di saat aku pergi anakku masih apa kan gitu. Itu berapa lama sebagai ART? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun, selama 2 tahun. Nah, Pak Ustadz, ini berbicara soal rumah tangga yang mempekerjakan orang. Boleh nggak sih Pak Ustadz majikannya dalam tanda kutip ketika ART-nya minta izin untuk pergi semacam tidak boleh keluar dari rumah itu? Sebetulnya di dalam undang-undang PRT ya, undang itu punya hak pada saat tertentu, tempo tertentu. Ini si pembantu ini punya hak. Misalnya kalau dia punya keluarga, dia punya anak, dia harus diberikan izin untuk cuti ketemu anaknya, cuti merawat anaknya, gitu ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang membantu rumah tangga ini sudah bekerja di dia, sudah digaji di dia, terus dia seenaknya saja, sehingga hak-haknya terlampaui, hak-haknya tidak terpenuhi. Jadi kalau ini ya kita menjadi memperkerjakan orang pembantu di rumah tangga, itu haknya dia harus dipenuhi. Paling tidak misalnya 3 bulan sekali harus diberi cuti gitu ya, untuk pulang kampung ketemu anaknya, ketemu keluarganya barang seminggu 3 hari atau 5 hari supaya dia bisa balik lagi gitu. Inilah hak yang harus diterima oleh seorang pembantu yang bekerja di rumah tangga. Kalau dari segi agama sendiri Pak Ustadz, dari pandangan agama seperti itu? Oh, memang diharuskan. Memang tidak boleh kita melanggar hak-hak seseorang, menghilangkan hak-hak seseorang hanya gara-gara kita itu dolim namanya. Gitu. Itu kita mendolimi dia karena kita nggak memberikan hak dia secara sewajarnya. Jadi dalam ajaran Islam pun, hatta budak sekalipun dia tetap diberi hak asasinya, harus tetap diberikan kepada dia. Apalagi ini statusnya pembantu rumah tangga yang sebetulnya dia bukan budak, dia tetap manusia merdeka yang punya hak-haknya. Jadi kita tidak boleh memperbudak pembantu hanya gara-gara kita sudah membayar dia. Itu tidak boleh. Nah, kemudian Mbak Amel akhirnya setelah 2 tahun berhenti jadi asisten rumah tangga, kemudian bekerja apa lagi? Ada pekerjaan yang lain? Saya masuk ke situ lagi, Ke situ lagi maksudnya? ke dunia malam lagi. Gak ada pilihan lagi daripada saya nganggur, anak saya, orang tua saya juga kan memang nggak punya. Jadi saya juga sebagian rezeki yang saya cari buat mereka juga. Nah, di situ ada kejadian yang tidak menyenangkan nggak buat Mbak Amel? Banyak Yang sekali. masih Mbak Amel ingat sampai sekarang?
banyak sekali. Boleh diceritakan? Saya kepada terkadang salah satu? karena saya kan nggak doyan minum, kadang dicekokin saya harus mabuk. Mbak Amel nggak pernah mencoba untuk kabur lagi dari situ? Ya ingin kabur pada saat itu, ingin, tapi saya tidak tahu kabur kemana. Saudara saya tidak ada yang pernah nanyain kabar saya. Berarti sampai sekarang Mbak Amel masih kerja sebagai... Udah jarang karena saya kan manggung-manggung ke hajatan-hajatan, jadi udah beberapa bulan saya udah enggak. Udah enggak. Berarti gini, mohon maaf, Mbak Amel ada di situ juga menyanyi begitu maksudnya? Iya, nyanyi. Oke. Nah, Mbak Amel sampai saat ini sudah menikah lagi? Iya, saya nikah lagi dengan orang yang kenal di dunia malam itu, di kasir. Nah itu gimana ceritanya sampai ketemu sama? Ya itu dia nganterin saya pulang, nganterin beneran. Terus kalau saya mau berangkat sampai dia dijemput, dianterin lagi ke tempat kerja. Seperti itulah beberapa bulan kemudian, karena namanya saya hidup sendiri, nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngebimbing, takutnya kebablasan, jadi saya dikasih sama dia. Karena pada saat itu saya belum tahu tentang dia, belum tahu banyak. Yang saya tahu tuh dia baik, karena pada saat itu memang saya butuh perlindungan, itu aja. Kenapa sampai menikah siri, nggak menikah seperti? Ya karena dia gitu? Kayaknya dia masih punya istri, tapi dia bilang udah bisa. Tapi saya masih nggak percaya, kayaknya dia memang masih ada istri, karena memang kadang-kadang saya telepon nggak diangkat, terus dengan alasan yang berbagai macam. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Mbak saat itu? Awalnya baik-baik aja, dia sayang, tapi pas udah nikah itu saya kan masih kerja malam, ditungguin, dianterin sampai, pokoknya ditungguin sampai pulang, sampai anak saya yang pertama itu harus di rumah sendirian. Saya pikir dia tuh sayang sama anak, tapi enggak. Jadi anak saya yang pertama itu setiap malam saya tinggal itu di rumah sendirian. Dianya kemana? Dia jagain saya, hanya nemenin saya karena takut saya ini macam-macam, dan ternyata dia cemburunya berlebihan. Kadang saya di depan teman-teman aja saya ditarik, ditampar. Amel, enak-enakan lo ya, berduaan sama cowok di kerjaan. Mas, kok datangnya malah marah-marah kayak gini sih? Udah, nggak usah banyak tanya. Mendingan lo cabut, gak usah urusin kami. Oke, santai. Oh, jadi lo pulang telat terus, lo habis nyanyi ngelayan cowok-cowok. Mas, bisa kan gak usah marah-marah di tempat kerjaan aku? Gua nggak suka lo berduaan sama cowok lain. Mas, aku kerja kayak gini juga buat bantuin kamu ya. Sudah banyak omong lo. Hah? Lo sekarang sudah jago ngomong ya? Jago ngomong lah ya. Apaan sih Mas, kok kasar banget? Lo nggak usah ikut campur. Nah, sekarang lo pulang ikut saya. Dan nggak usah kesini lagi. Gak mau! Udah nggak usah kesini lagi. Ayo pulang. Pulang. Cemburu lu berlebihan itu Ustaz. Iya, gitu. Begini Mas Farid ya. Ini saya bisa merasakan ya penderitaan dari Mbak ini ya. Jadi Mbak, ini satu hal kalau nanti ke depan Mbak itu menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Jangan diselesaikan sendiri, Mbak ya. Jangan dihadapi sendiri. Iya, saya pengennya tuh ada saudara yang peduli, tapi Ya, memang kita bisa minta tolong ke saudara. Tapi kalau itu nggak ada, sebetulnya Mbak Amel ini bisa datang ke Ustadz atau masuk ke majelis-majelis. iya saya pernah juga itu. Dan yang di situ bisa mencari apa ya, nasihat atau teman ngobrol atau tempat curhat yang benar, gitu ya. Sehingga kita nggak terjebak kepada ya maaf hidung belang lah, apa yang memanfaatkan situasi sampean dengan kelabilan emosi, dengan keadaan terjepit. Itu biasanya orang banyak menawarkan bantuan dengan segala kepentingannya. Nah, dalam suasana seperti ini, maka kita disarankan, ya, dianjurkan oleh agama itu untuk datang
ke pintu-pintu agama. Dalam pengertian ini ya orang alim, ya ulama, ya majelis taklim yang bisa membawa kita kepada suasana batin, membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang lebih lapang, karena kita bisa curhat pada orang-orang yang tepat gitu. Ya barangkali mungkin tidak hanya satu ustaz, ya, bisa 2, 3 sebagai supaya kita bisa mencari second opinion lah, supaya tidak terjebak kepada ini tadi lagi gitu loh. Karena kalau hanya satu ya kemungkinan ini, karena kita kan nggak tahu hati orang. Jadi saya sarankan kalau suasana seperti itu ya, tanya, mungkin bisa ketemu Mas Haris, datang ke Mas bisa ketemu yang lain lagi gitu. Jadi jangan hanya tertumpu kepada satu orang, karena kalau tertumpu satu orang dalam suasana seperti ini secara psikologis, emosional, dan agama pun mengajarkan seperti itu, supaya kita banyak bertanya kepada ahlinya yang bisa meringankan beban kita gitu. Itu jadi ini langkah-langkah yang lalu ini bisa menjadi pelajaran yang baik. Apalagi tadi Mbak Amel ya, sudah berupaya mencari jalan baru ya, dengan kita punya potensi tarik suami, punya potensi pengaruh. Nah itu bisa digunakan tidak pada tempat-tempat yang memancing kemaksiatan ya. Ini namanya kaidah akhafud darurain, Mas Farid. Mengambil resiko terkecil dari beberapa resiko yang ada. Ya, misalnya resiko di klub malam, resiko di karaoke, resiko di hajatan. Ini masing-masing ada resikonya. Nah, kita ambil yang terkecil, yang resikonya terkecil, tetapi ya bisa membawa manfaat yang lebih besar. Jadi saya sarankan Mbak Amel seperti itu. Pelan-pelan ya, mungkin dari segi hasil banyak di situlah. Ya, ada sawerannya, ada tipnya, ada apa. Tapi Mbak Amel, rezeki itu yang penting. Ya, jangan cari rezeki yang banyak, tapi carilah rezeki yang barokah. Ya, karena rezeki yang barokah itu akan tercukupi sebuah kebutuhan kita. Tapi rezeki yang banyak belum tentu bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi anak sudah dikaruniai Allah suami bagus, dan Mbak Amel sudah masih berpegang kepada hati untuk mendapatkan pahala. Insya Allah kalau Mbak Amel istiqomah menjalani hidup, ya awalnya mungkin terasa kurang, awalnya mungkin terasa ada hambatan. Tapi kalau itu bismillah diniati, janji kepada Allah, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah komitmen berjanji, ya tawakal. Seperti acara kita ini, tawakal kepada Allah. Itu bagian dari proses untuk membuka rezeki yang lebih baik. Nah, Mbak Amel masih sama suami yang kedua ini masih? Masih. Tapi sekarang saya udah cerai lagi. Gimana? Ya karena saya nggak sanggup harus dipukul-pukul terus dia juga jarang sekali kerja, jadi semua kebutuhan pun saya lagi. Yang menggugat cerai Mbak Amel atau dia? Ya tadinya saya udah ajak bicara baik-baik sama keluarga pun sudah. Sebenarnya tidak ada niat untuk bercerai, saya hanya ingin introspeksi diri masing-masing untuk sementara aja. Tapi dia tetap nggak mau pisah dan nggak mau pergi. Aku cuma minta waktu hanya beberapa bulan mungkin, atau sampai benar-benar aku yakin saya masih bisa bertahan gitu loh. Tapi dia tetap nggak mau dan malah semakin menjadi. Kadang saya itu dikurung di rumah, dikunci dari luar karena dia ketakutan saya pergi. Padahal saya nggak suka pergi-pergi dengan teman-teman, sampai saya pun nggak punya teman karena aku tahu suami saya itu nggak suka saya terlalu bergaul kan. Jadi saya memang nggak pernah keluar tanpa dia. Artinya gini, Mama, saya ulang, Mbak Amel sudah bercerai dengan suami ini atau belum? Sudah bercerai. Suami kedua ini juga sudah bercerai. Oke, nah kemudian setelah bercerai, bagaimana kehidupan Mbak Amel? Ya, seperti cerai pada saat itu, saya kan punya anak juga dari yang ini. Oh, ada anak dari ini? Ya. Terus saya nggak boleh ketemu sama anak hampir 2 tahun. Ini anak di bawah dia? Iya, saya. Ini anak dengan suami yang kedua ini? Saya nggak boleh ketemu hampir 2 tahun. Saya pengen ketemu aja, saya harus nyolong-nyolong, nanti kalau ketahuan saya dimaki-maki. Ya
Terus habis itu saya urus asuhnya. Jadi sekarang anak udah sama saya lagi. Udah sama Udah sama saya, udah nggak pernah nafkain lagi. nggak nafkahin. Berarti 2 anak menjadi tanggungan Bu Amel sekarang ini ya dengan istri, suami yang pertama atau Dan kedua. suami yang kedua. Ada di dalam tanggungan Mbak Amel untuk nafkahnya, kebutuhannya dan lain sebagainya. Ya nggak ada. Dua-duanya nggak ada yang nafkahin. Iya, berarti itu menjadi tanggungan Mbak Amel sekarang ini ya. Harus nanggung 2 orang itu. Suami Lalu, juga. setelah itu kemudian Mbak Amel menghidupi keluarga lagi dari mana? Alhamdulillah, anak saya kan yang gede di pondok pesantren. Oh, yang pertama Ya, dari yang suami pertama. Jadi sekarang saya benar-benar total panggung aja. Panggung aja. Yang penting saya bisa bayar biaya anak saya sekolah dua-duanya. Anak-anak saya bisa makan, itu aja. Nah, di sini mumpung ada Pak Ustadz, mungkin ada apa yang Mbak Amel inginkan ke Pak Ustadz yang masih mengganjal dari Iya, Mbak Amel atau apa? keinginannya apa, pengennya bagaimana. Ya, saya hanya ingin benar-benar berhenti total dari kerja malam. Biar saya yakin bahwa saya itu bisa cari makan tanpa harus dikerja malam. Bisa menghidupin anak saya. Jadi gini Mbak Amel, berjanji, bertekad dalam diri Mbak Amel bahwa aku akan bekerja yang baik, yang halal, yang benar, dan akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, yang penuh maksiat. Ini semua saya lakukan demi anak-anak saya, masa depan saya. Berjanji kepada Allah. Mbak Amel bangun tengah malam, sholat hajat, ya. Dalam sholat hajat itu 2 rakaat. Yang rakaat pertama setelah baca Fatihah, baca surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadr, surat Al-Qadr. Rakaat kedua baca Alam Nasrah laka sadrak. Setelah baca surat Fatihah, itu rakaat kedua. Ya. Setelah sholat itu kemudian baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Baru Mbak Amel berdoa, ya Allah, saya sebut nama Amel binti Fulan. Ya Allah, saya berjanji akan bekerja ke jalan yang baik, yang benar, mencari rezeki yang halal, dan meninggalkan pekerjaan maksiat saya demi untuk menafkahi anak-anak saya. Mohon berikan jalan, berikan pintu rezeki yang bisa saya lakukan. Itu lakukan seminggu, Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti pintu rezeki terbuka, jalan terbuka, sehingga Mbak Amel entah dari mana caranya, mungkin ketemu teman, mungkin ketemu apa, yang Mbak Amel bisa tunjukkan bakat-bakat yang lain. Tapi syaratnya harus satu, ini harus diterima secara ikhlas. Jangan sampai nanti kayak tadi sudah bekerja dengan banyak pengen ketemu anak. Ya kalau namanya orang kerja juga harus ada panggilan, ya, ada keikhlasan untuk menunda kesenangan-kesenangan yang lain. Itu ya Mbak Amel, coba dilakukan karena anaknya sudah di pesantren, sudah bagus, itu menjadi tabungan Mbak Amel. Amin. Ya, mudah-mudahan ketemu jodoh lagi yang baik, yang yang soleh, yang bertanggung jawab, bisa menjadi imam bagi Mbak Amel dan menjadi orang yang bagi Mbak Amel. Itu juga bisa dimasukkan dari bagian doa yang tadi Pak Ustadz. Iya, diberikan pasangannya. Nah, lebih yang baik. baik, yang soleh, yang bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Baik, Pak Masa Ustadz. depannya Mbak Amel masih panjang. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya dan mudah-mudahan Mbak Amel yang tadi disampaikan Pak Ustadz bisa segera diamalkan, dan saya juga bantu doa mudah-mudahan kedepannya kehidupan Mbak Amel jauh lebih baik lagi. Amin. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.